Di tengah hutan Papua yang lebat dan penuh ancaman, Jenderal Andika tak pernah membayangkan bahwa sebuah latihan perang akan berubah menjadi pusaran ketidakpastian yang menguji jiwa dan raganya. Ia yang terbiasa dengan disiplin dan strategi perang, kini berada dalam situasi terisolasi yang mengharuskannya bergantung pada keberanian dan insting bertahan hidup. Suara langkah sepatu botnya terhenti, dan napasnya mulai memburu. Misi latihan yang seharusnya berjalan lancar mendadak berubah arah setelah kabut tebal turun menyelimuti tempat itu, membuatnya kehilangan petunjuk jalan dan arah. Dengan peta yang tak mudah dibaca karena basah dan rusak, ia mencoba mengingat posisi terakhir regunya. Namun, suara hutan yang asing, gemerisik daun yang tak beraturan, dan sorotan mata binatang malam membuatnya semakin gelisah. Matanya menelusuri setiap denyut kehidupan di sekitar, namun yang terlihat hanyalah bayangan raksasa pohon-pohon tinggi menjulang, mengikis sedikit demi sedikit rencana yang sudah disusun rapi. Andika sadar, dalam medan ini, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Kelelahan semakin mendera, tapi tekadnya untuk tidak menyerah tetap membara. Hari mulai gelap saat deretan cahaya mulai sulit ditembus. Ia mencari tempat berlindung seadanya, memanfaatkan celah di antara pepohonan. Di tengah upayanya mengamankan diri, pandangannya tertumbuk pada sosok samar yang duduk di dekat sumber air. Wanita itu tampak tenang meskipun dunia di sekitarnya bagai badai. Andika, yang selama ini hanya mengenal manusia dari latar belakang militer, merasa ada sesuatu yang menarik dari sosok tersebut. Ia mendekat dengan hati-hati, waspada akan setiap kemungkinan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sari. Dengan bahasa yang sopan namun sederhana, ia menawarkan bantuan. Tawaran yang pada awalnya membuat Andika ragu, tapi naluri bertahan hidupnya mengalahkan keraguan itu. Dengan penuh percaya, ia menerima bantuan tersebut. Sari membimbingnya keluar dari kegelapan hutan ke sebuah tempat tersembunyi, di mana kehidupan sederhana menjadi kenyataan yang jauh berbeda dari kemewahan kota dan hiruk-pikuk militer yang biasa ia hadapi. Dalam beberapa hari pertama, Andika belajar banyak dari Sari, mulai dari cara membaca jejak binatang hingga memahami tanda-tanda alam yang tidak terlihat oleh mata awam. Namun, kebaikan Sari ternyata tidak hanya berakhir pada tindakan sehari-hari. Ada tatapan di matanya yang sulit dijelaskan, sebuah kedalaman yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Dalam hening malam, terkadang bisik-bisik dan bayangan di sekitar mereka membuat Andika bergidik. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum ramah wanita itu. Sebuah rahasia yang menunggu untuk terungkap. Seiring waktu berjalan, kedekatan mereka semakin nyata. Andika tanpa sadar mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan selama bertahun-tahun memimpin pasukan. Sari memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan fisik, ia memberi kehangatan dan harapan. Namun, kehadirannya juga membawa konflik batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, antara menjalankan tugas militer dan mempertahankan ikatan manusiawi yang baru terbentuk. Ketika Andika mencoba mencari cara untuk kembali ke markas, ia menyadari bahwa jalur yang ia lalui kini penuh jebakan dan bahaya yang tidak hanya berasal dari alam, tetapi dari elemen manusia yang tidak terlihat. Kabar tentang orang asing yang datang dan membawa perubahan ke desa itu mulai menyebar. Di balik keramahan penduduk, ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Hal ini membuatnya semakin bergantung pada Sari, yang mulai menunjukkan sisi lain, yang lebih gelap dan penuh rahasia. Malam-malam panjang di tengah hutan membawa mimpi-mimpi aneh bagi Andika. Ia sering terbangun dengan perasaan diawasi, tatapan yang tak tampak, dan bisikan yang tidak bisa didengar. Sari selalu ada untuk menguatkan, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam dirinya, Andika merasakan ketegangan yang sulit untuk diabaikan. Rasa takut dan cinta bercampur menjadi satu, menciptakan pergulatan batin yang menghantui setiap detiknya. Pertemuan mereka bukan hanya kebetulan. Andika mulai menyelidiki asal-usul Sari dan kampung halamannya. Apa yang ia temukan mematahkan banyak asumsi, sebuah dunia yang penuh dengan kepercayaan lama, mitos, dan batas yang tidak boleh dilanggar. Sari adalah bagian dari sebuah tradisi yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, sebuah peran yang membawa tanggung jawab besar dan beban berat. Dan kini Andika berada di tengah-tengahnya, tanpa jalan kembali yang mudah. Hari-hari berlalu,
Dan latihan yang berubah menjadi petualangan ini membuat Andika menemukan banyak hal tentang dirinya sendiri. Ia belajar arti kepercayaan, kesetiaan, dan pengorbanan dalam bentuk yang paling murni. Namun, di balik sisi romantis kisahnya, ada gelombang kegelapan yang terus menjulang. Setiap senyum yang diberikan Sari menyimpan misteri, dan setiap kata yang diucapkannya memiliki makna tersendiri yang bisa mengubah nasib mereka berdua. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan arah dan menemukan cinta, tetapi juga tentang menghadapi kenyataan pahit yang tersembunyi dalam keindahan. Andika tahu, langkah berikutnya akan menentukan nasibnya, dan rahasia di balik senyuman Sari mungkin akan menjadi kunci yang membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Namun, di tengah keraguan, ada satu hal yang pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya dan wanita yang telah menyelamatkannya itu tenggelam dalam ketakutan yang membelenggu. Dalam keheningan hutan Papua, di antara bisikan angin dan suara malam, sebuah kisah baru dimulai. Kisah yang akan menguji batas keberanian, keyakinan, dan cinta sejati yang tak lekang oleh waktu. Latihan militer di Papua bukanlah hal yang mudah atau sekadar latihan biasa bagi setiap prajurit yang mengalaminya. Medan yang berat dan penuh tantangan alam membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Jenderal Andika, sebagai pemimpin latihan tersebut, harus menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari teori dan strategi yang ia pelajari di ruang pertemuan penuh cahaya dan kenyamanan. Ia dan pasukannya dituntut untuk tidak hanya menguasai teknik bertempur, tetapi juga menghadapi medan yang penuh dengan rintangan alam yang mematikan. Papua, dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat yang menjadi selimut alamnya, adalah medan yang sangat sulit dilalui. Jalan setapak yang ada seringkali tertutupi akar pohon dan dedaunan yang licin karena hujan. Kondisi ini membuat pergerakan pasukan harus ekstra hati-hati. Banyak prajurit yang baru pertama kali menjalani latihan di Papua merasa terjebak dalam dunia yang asing dan menakutkan. Angin dingin yang menusuk kulit, suara hewan malam yang tidak mereka kenal, hingga kabut yang turun tiba-tiba menambah kesan menakutkan. Bahkan, sebelum berangkat, prajurit diberikan pelatihan khusus tentang kelelahan fisik dan mental yang mungkin mereka alami di wilayah ini. Dengan disiplin tinggi, latihan navigasi medan menjadi salah satu fokus utama. Andika menuntut setiap pasukan menguasai peta dan kompas dengan cekatan, karena di Papua, mengandalkan teknologi modern seringkali tidak cukup. Sinyal komunikasi sulit didapat, dan alat elektronik bisa saja tidak berfungsi baik karena medan yang ekstrim. Mereka dituntut membaca gaya dan kontur tanah, mengenali pohon-pohon yang unik, serta mengetahui tanda jejak binatang sebagai petunjuk arah. Ini bukan hanya soal kecepatan dan kekuatan, melainkan ketajaman indera dan kecermatan dalam membaca alam sekitar. Hari-hari dalam latihan menjadi luar biasa melelahkan. Pasukan harus menempuh rute panjang dengan berjalan kaki, menanjak dan menuruni lereng, melawan panas tajam siang hari dan dingin menusuk malam hari. Lelah fisik disambut dengan beban pikiran akan kemungkinan serangan musuh atau ancaman dari alam liar, seperti binatang buas dan medan rawa yang licin. Beberapa prajurit bahkan mengalami cedera akibat terpleset di tanah berlumpur, atau terluka oleh duri tajam dari tanaman merambat. Selain masalah fisik, latihan di Papua juga menuntut kesiapan mental yang tinggi. Andika memahami bahwa ketenangan dan keberanian menjadi kunci utama karena kegagalan dalam satu detik bisa berakibat fatal. Selama latihan bergerilya di hutan, mereka dilatih untuk tetap tenang menghadapi situasi kritis, menyembunyikan diri dari musuh, serta mengambil keputusan cepat dan tepat. Simulasi perang yang keras berlangsung tanpa henti, menuntut mereka selalu waspada, meskipun rasa lelah merayap di tubuh. Di tengah latihan tersebut, Andika mengalami betapa beratnya beban memimpin. Ia tahu bukan hanya diri dan nyawanya yang dipertaruhkan, tetapi juga rekannya. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan seksama. Setiap perintah diberikan dengan hati-hati agar tidak membahayakan pasukan. Ia mempelajari banyak hal dari medan yang kasar ini, mulai dari ketangguhan fisik prajurit hingga pentingnya komunikasi tanpa suara yang efektif. Pengalaman ini membuka matanya bahwa medan perang sesungguhnya bukan hanya terjadi di lapangan tembak, tetapi juga melawan rintangan alam yang keras dan tanpa ampun. Pada satu titik, saat latihan berlangsung di bagian paling terpencil dari wilayah Papua, kabut tebal turun dengan cepat.
Andika yang memimpin rombongan merasakan suasana berubah menjadi lebih mencekam. Derap kaki dan suara alat komunikasi yang biasa terdengar kini menjadi samar, dan ia menyadari bahwa kehilangan orientasi adalah ancaman nyata. Dengan peta yang mulai rusak dan kompas yang kadang tidak stabil, ia berusaha keras mencari posisi terakhir dan jalur yang aman. Kegelapan dan sunyinya hutan Papua menyelimuti, membuatnya merasa kecil dan terasing dari dunia yang dikenal. Langkahnya menjadi lebih hati-hati, tapi perlahan kelelahan mulai menguasai tubuhnya. Ia teringat pelatihan dan pesan seniornya untuk tidak lengah dan terus menjaga konsentrasi. Meski begitu, keputusan sulit harus diambil. Mencari tempat aman untuk bermalam sambil menunggu kondisi membaik. Ia berusaha menjaga semangat pasukannya agar tidak panik, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang besar. Dalam kondisi tersebut, kekuatan mental menjadi pelindung utama untuk bertahan. Latihan di Papua mengajarkan pula tentang pentingnya adaptasi. Segala rencana harus bisa dirubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Andika belajar dari kesalahannya dan terus menyesuaikan strategi. Ia mulai mempercayai naluri dan pengamatan langsung dibanding teori yang sudah dipelajari bertahun-tahun. Keberhasilan di medan perang Papua bukan hanya soal taktik dan senjata, tetapi juga bagaimana bertahan hidup bersama alam yang keras dan tak terduga. Selain tantangan alam, latihannya menghadapi tantangan sosial budaya penduduk lokal yang ramah namun menjaga tradisi ketat. Andika menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus belajar menghormati norma dan kebiasaan mereka. Pengalaman ini mengubah pandangannya tentang perang dan kemenangan, bahwa menghargai manusia dan lingkungan juga bagian dari keberhasilan. Ia mulai melihat sisi lain dari Papua yang penuh warna. Tidak hanya medan tempur tapi juga rumah bagi banyak komunitas dengan cerita dan sejarah mereka. Latihan itu meninggalkan bekas yang dalam bagi Andika. Ia bukan hanya kembali sebagai jenderal yang terampil, tetapi juga sebagai pribadi yang lebih peka dan bijak dalam menghadapi segala situasi. Pengalaman di medan sulit Papua menjadi pembelajaran berharga tentang ketangguhan, kepercayaan, dan kerja keras yang sesungguhnya. Namun, di balik keberhasilan latihan tersebut, ada kisah yang hanya Andika sendiri yang tahu, bagaimana ia tersesat dan bertemu dengan sosok yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pada masa latihan militer di Papua, Jenderal Andika menghadapi kenyataan medan yang benar-benar berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Daerah pegunungan yang curam dan hutan lebat menjadi lokasi latihan utama, menyajikan tantangan fisik dan mental yang luar biasa. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar dan tanah yang berlumpur membuat setiap langkah menjadi perjuangan berat. Jalan yang harus dilalui tidak seperti jalan beraspal atau setapak biasa. Ini adalah medan yang penuh dengan rintangan alam yang harus diwaspadai. Untuk meraih keberhasilan, penguasaan terhadap medan tersebut menjadi kunci utama selain kemampuan bertempur. Para prajurit dilatih secara intensif untuk membaca alam secara detail, mengenali jejak binatang, merasakan perubahan angin, hingga memahami suara-suara hutan yang bisa menjadi petunjuk keberadaan musuh atau bahaya lain. Jenderal Andika menekankan pentingnya ketajaman indera dan kesabaran, karena di medan ini kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Selain itu, cuaca yang ekstrim menambah tekanan. Saat siang hari panas membakar kulit, malah menurunkan suhu dengan drastis hingga menusuk tulang, memaksa prajurit untuk memiliki ketahanan fisik yang prima. Di bawah komando Andika, latihan navigasi menggunakan peta topografi dan kompas menjadi rutinitas yang tak boleh terlewat. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan keterbatasan teknologi karena sinyal komunikasi sering hilang di medan yang ekstrim ini. Oleh karena itu, kemampuan tradisional dan naluri menjadi sangat penting. Para prajurit juga berlatih komunikasi tanpa suara untuk menghindari deteksi pihak musuh. Hal-hal inilah yang mengasah ketangkasan sekaligus mental tempur mereka. Lebih dari sekadar fisik, latihan ini menguji kesiapan mental setiap prajurit, termasuk Andika sendiri. Berada di tengah hutan yang tak kenal ampun, dengan batas waktu dan sumber daya terbatas, membuat tiap detik penuh ketegangan. Mereka harus mampu bertahan dalam keheningan yang mencekam, menghadapi rasa takut akan kemungkinan bahaya yang tak terlihat. Simulasi perang yang dijalankan bukan sekadar latihan tempur, melainkan juga ujian kesabaran dan ketahanan jiwa. Pada salah satu sesi latihan, Andika memimpin regu dalam misi bergerilya melintasi wilayah yang paling sulit di Papua.
Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Ketika ia mencoba mengamati peta, terpaan angin membuatnya sulit untuk fokus. Kompas yang biasa jadi teman setia juga berfluktuasi karena medan magnetik yang tidak stabil di daerah pegunungan. Dalam kegelapan hampir tanpa cahaya itu, kelelahan mulai menghimpit tubuhnya. Ia sadar bahwa satu langkah salah bisa menyebabkan tersesat. Perasaan itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah terus berusaha menemukan jalur kembali, Andika berhasil kehilangan arah. Koneksi dengan regunya yang lain pun terputus, membuatnya berdiri sendiri dalam kegelapan yang dingin. Mencari tempat berlindung menjadi prioritas utama. Ia menemukan celah di antara akar pohon besar dan semak belukar, tempat yang cukup untuk berteduh dari hujan yang mulai turun. Dalam saat-saat kritis itu, ketenangan yang selama ini ia pupuk sebagai seorang jenderal diuji. Ia sadar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal otot dan senjata, tetapi juga kecerdasan dan keuletan. Kecekatan Andika dalam mengatasi tekanan ini tidak lepas dari pelatihan fisik dan mental yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Namun, situasi nyata di Papua memberi pelajaran yang tak tergantikan, bahwa alam bukanlah musuh yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan semata. Dia mulai memahami makna dari latihan ini, bagaimana pasukan harus bisa menyesuaikan diri dan respek terhadap lingkungan sekitar sekaligus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pengalaman ini membuatnya semakin menghargai pentingnya kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Selain berjuang melawan lingkungan fisik, Andika juga mulai merasakan adanya dinamika sosial yang harus dihadapi. Penduduk lokal Papua yang ramah tapi memiliki adat dan norma yang kuat, menjadi bagian integral dari latihan ini. Ia mulai belajar untuk tidak hanya bertarung dengan senjata, tapi juga membangun hubungan saling pengertian dengan masyarakat yang ia temui. Adaptasi terhadap budaya lokal menjadi salah satu hal yang diajarkan dalam latihan, agar pasukan tidak hanya menjadi kekuatan militer, tapi juga mampu berbaur dan menghormati kebudayaan setempat. Setiap harinya di medan berat ini seleksi alam berjalan tanpa henti. Beberapa prajurit mengalami cedera akibat terpleset di lumpur atau terkena duri tanaman berduri. Banyak yang harus tahan lapar, kehausan, dan rasa dingin yang semakin menjadi. Namun, di balik semua itu, semangat dan rasa persaudaraan muncul kuat di antara mereka. Andika menjadi saksi bagaimana latihan tersebut membentuk karakter dan solidaritas yang sangat dibutuhkan dalam peperangan sesungguhnya. Setelah beberapa hari menjalani latihan yang melelahkan, Andika sering merenung tentang arti kesetiaan dan pengorbanan. Baginya, medan Papua bukan hanya sebuah tempat untuk menguji kekuatan fisik, tapi lebih dari itu, sebagai ruang pembelajaran tentang keberanian sejati dan ketulusan. Ia tahu bahwa setiap pasukan yang keluar dari sini bukan hanya membawa skill tempur yang unggul, tapi juga jiwa yang siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kehilangan dan penderitaan. Namun, tidak semua berakhir dengan kemenangan dan kebanggaan. Di satu malam yang dingin dan sunyi, setelah latihan yang sangat berat, Andika menemukan dirinya berada di posisi yang sangat genting. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan ia tiba-tiba menyadari bahwa ia dan beberapa pasukan kecilnya telah terpisah dan tersesat dari unit utama. Keadaan ini membuat suasana menjadi lebih mencekam. Dalam kepanikan yang mulai muncul, ia berusaha mengontrol dirinya dan mencari cara untuk bertahan serta kembali ke jalur yang benar. Kelelahan dan dingin yang merayap ke dalam tulang membuatnya harus berpikir cepat dan bertindak tepat. Pengalaman inilah yang menjadi titik awal dari perjalanan Andika yang menegangkan, di mana ia harus menghadapi tidak hanya medan berat tapi juga ketidakpastian akan nasibnya sendiri. Latihan yang awalnya dianggap sebagai simulasi perang biasa kini berubah menjadi ujian nyata yang menguji seluruh kemampuan dan kekuatan hidupnya. Ia tidak lagi sekadar seorang jenderal yang memberi perintah, tapi juga seorang manusia yang harus mempertaruhkan nyawa dalam ketegangan dan kedalaman hutan Papua. Dalam setiap langkah yang berat dan keputusan yang sulit, Andika menyadari bahwa latihan ini mengajarkan lebih dari sekadar taktik perang. Ia belajar tentang makna hidup, rasa hormat pada alam dan manusia, serta pentingnya kesetiaan dan pengorbanan. Pengalaman ini akan membekas dalam dirinya selamanya, menjadi pelajaran yang tak ternilai dalam perjalanan karir dan kehidupannya, serta membuka pintu untuk sebuah kisah baru yang tak terduga. Setelah beberapa hari bersama Sari dan mulai memahami kehidupan di desa kecil itu,
Andika mulai merasakan adanya ketegangan yang tersembunyi di balik ramahan yang ia terima. Desa itu terlihat damai dan penduduknya ramah. Namun ada hal-hal yang tidak biasa yang mulai ia perhatikan. Sari, wanita yang telah menyelamatkannya, kadang menunjukkan sikap yang berbeda saat malam tiba. Tatapan matanya berubah, dan senyumannya yang hangat menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Keingintahuan Andika tumbuh kuat, meski ia berusaha menghormati ruang pribadi Sari dan kebudayaan yang berbeda. Di rumah Sari, Andika menemukan benda-benda aneh yang menggambarkan tradisi dan kepercayaan masyarakat Papua. Ada ukiran, simbol mistis, dan beberapa tulisan yang tidak ia mengerti. Sari bercerita tentang roh penjaga hutan yang diyakini menjaga keseimbangan alam dan kehidupan mereka. Ia menjelaskan bahwa ada turun-temurun mengajarkan mereka untuk menghormati kekuatan alam dan bahwa setiap orang yang memasuki hutan harus mengikuti aturan tak tertulis agar tidak mengundang mara bahaya. Andika, yang terbiasa berpikir logis dan berdasarkan fakta, mulai merasakan dunia yang berbeda, penuh dengan mistik dan kepercayaan yang kuat. Secara bertahap, Andika menyadari bahwa Sari dan keluarganya memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga tradisi. Mereka harus menjaga desa dan hutan agar tetap seimbang dan aman dari gangguan luar. Namun, ada ketegangan tersendiri karena ada pihak-pihak yang tidak menghormati adat tersebut, termasuk beberapa pendatang yang ingin mengubah kehidupan desa. Di malam hari, Andika sering mendengar bisikan dan suara-suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Sari pun tampak lebih waspada, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan dan yang terus mengintai di balik kehangatan senyumnya. Rasa penasaran Andika membawa dia pada pencarian lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada tetua desa dan belajar tentang upacara adat yang jarang dilakukan dan maknanya. Salah satunya adalah ritual yang menjaga batas-batas suci di hutan, agar roh-roh jahat tidak mengganggu manusia. Dalam ritual itu, dipercaya bahwa setiap orang yang melanggar aturan akan memperoleh kutukan atau bencana. Hal ini membuat Andika semakin sadar bahwa keberadaannya di desa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah ujian dan tantangan yang harus ia jalani. Di sisi lain, Sari bergulat dengan perasaannya. Ia membawa beban berat antara tugasnya menjaga tradisi dan cintanya yang tumbuh pada Andika. Kondisi ini menciptakan ketegangan batin yang dalam, ketika ia harus menjaga rahasia keluarganya sambil merawat pria asing yang kini menjadi bagian penting hidupnya. Sari merasa takut bahwa jika rahasia itu terungkap, hubungan mereka dan kehidupan damai di desa akan hancur. Pada suatu malam penuh kabut, Andika memutuskan untuk menjelajahi hutan sekitar desa dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menemukan fakta dan menguji rasa takut yang selama ini menghantuinya. Saat tengah berjalan, ia menemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan semacam perbatasan suci, pohon-pohon yang diberi tanda, patung kayu, dan simbol yang cukup mengganggu bagi seseorang yang tidak paham. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari kegelapan, dan Andika merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Ia sadar, apa yang selama ini dianggap mitos mungkin sejatinya merupakan kenyataan yang berbahaya. Setelah pengalaman itu, Andika kembali dengan ketegangan baru. Ia tahu dirinya kini terjebak dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya. Sari mencoba menenangkan, namun ia juga terlihat cemas dan berhati-hati. Percakapan mereka menjadi lebih dalam, membahas sejarah panjang desa dan peran penting yang harus dijalankan agar semuanya tetap selamat. Andika mulai menyadari bahwa cinta dan tradisi berjalan beriringan, dan menjaga keduanya bukanlah perkara mudah. Hubungan mereka yang semakin dekat dibayangi oleh rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika dunia luar mengetahui rahasia desa dan kekuatan yang dijaga oleh Sari. Ada tekanan dari luar yang perlahan mengintai, pendatang yang tidak menghormati adat, konflik teritorial, dan kejadian-kejadian aneh yang membuat ketegangan meningkat. Dalam menghadapi semua itu, Andika dan Sari harus bersatu, bukan hanya untuk melindungi diri mereka, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya yang berharga. Ketika suatu malam terjadi insiden yang mengancam keselamatan desa, Andika dan Sari harus segera bertindak. Ancaman itu membuka tabir misteri yang selama ini disembunyikan, memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit dan memilih jalan yang berat. Dalam kegelapan, kesetiaan dan keberanian diuji. Andika menyadari bahwa keberadaan dirinya bukan hanya soal bertahan hidup,
tetapi juga mempertahankan nilai-nilai yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa di balik keramahan bisa tersimpan rahasia yang menakutkan, dan cinta pun bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dalam menghadapi bahaya. Andika dan Sari, dua dunia yang berbeda, harus bergandengan tangan untuk melawan kegelapan yang mengintai di balik senyuman dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mereka berjuang tidak hanya demi diri mereka, tetapi demi sebuah masa depan yang tetap menghargai warisan leluhur dan keseimbangan alam di Papua. Ketika ancaman nyata mulai menghantui desa di Papua tempat Andika tinggal bersama Sari, ketegangan yang selama ini tersembunyi mulai mencuat ke permukaan. Perbedaan dunia yang terbentang antara tradisi adat Papua dan tekanan modern menjadi pusat konflik yang sulit dihindari. Sari, dengan segala tanggung jawabnya sebagai penjaga tradisi, merasakan beban yang semakin berat. Ia harus memilih antara setia pada adat leluhur atau mengikuti kata hatinya yang telah terpaut pada Andika, sang jenderal yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Desa yang damai itu sebenarnya hidup dalam ketegangan laten akibat upaya pihak luar yang berusaha memasuki wilayah adat. Konflik sosial dan politik yang melibatkan hak atas tanah menjadi sumber utama kegelisahan. Tanah adat yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat setempat menjadi rebutan, karena ada pihak-pihak yang berniat mengambil alih untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Perampasan tanah ini bukan hanya masalah hak kepemilikan, tapi juga mengancam identitas dan keberlangsungan budaya yang sudah ada selama berabad-abad. Andika yang mulai mengetahui seluk-beluk masalah ini merasa terpanggil untuk bertindak. Ia menyadari bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar latihan militer atau petualangan pribadi, tetapi sebuah pertarungan untuk mempertahankan hak dan honor sebuah komunitas. Sari dan keluarganya menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari perusahaan yang ingin membuka lahan perkebunan hingga kebijakan pemerintah yang mengabaikan suara masyarakat adat. Penolakan dan perlawanan mereka terhadap perubahan ini sering berbuah ketegangan dan bahkan kekerasan. Upacara adat yang dulunya dijalankan dengan hikmat kini menjadi simbol perlawanan. Ritual dan simbol-simbol tradisional kembali dihidupkan untuk menguatkan solidaritas warga dan menegaskan bahwa tanah itu bukan sekadar aset ekonomi, tapi bagian jiwa dan warisan yang harus dijaga. Masyarakat menggunakan cara-cara tradisional seperti memasang tanda merah sebagai batas wilayah, melaksanakan sasi adat, dan mengadakan pertemuan untuk merumuskan langkah-langkah bersama menghadapi tekanan luar. Semua upaya ini bukan tanpa risiko, karena kekuatan yang menentang mereka jauh lebih besar dan terorganisir. Andika yang memiliki pengalaman militer mulai mengarahkan energi dan kemampuan strategisnya untuk membantu penduduk desa. Ia berusaha menjembatani dunia modern dan tradisional, mencari cara agar dialog dan negosiasi bisa berjalan efektif tanpa harus menimbulkan konflik baru yang lebih besar. Dalam proses ini, ia semakin memahami kompleksitas kondisi sosial politik yang dihadapi masyarakat Papua. Kesadaran ini tidak hanya mengubah cara pandangnya tentang peperangan fisik, tapi juga perang hak dan budaya yang jauh lebih rumit dan berlapis. Namun, perjuangan mempertahankan tradisi dan hak atas tanah adat ini tidak mudah. Banyak sekali rintangan yang harus dilalui, termasuk tekanan hukum dan ekonomi. Beberapa kelompok adat terpecah karena adanya dualisme organisasi yang saling bertentangan dalam menghadapi perubahan. Ada yang menerima tawaran pembangunan sebagai bentuk kemajuan, sementara yang lain menolak keras karena takut kehilangan jati diri dan warisan leluhur. Ketegangan ini menciptakan suasana yang sulit dan penuh intrik. Dalam suasana yang tegang itu, Andika juga harus menghadapi dilema pribadinya. Ia ingin melindungi Sari dan desa, namun ia juga mengetahui bahwa posisinya sebagai bagian dari institusi militer dan negara bisa menjadi hambatan. Sementara itu, Sari terus bergulat dengan perasaannya yang semakin dalam kepada Andika, namun juga takut akan konsekuensi jika rasa itu diketahui oleh masyarakat luas. Mereka berdua harus mencari keseimbangan antara perasaan pribadi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada mereka. Situasi semakin memanas ketika terjadi insiden yang mengancam keselamatan desa. Kelompok-kelompok yang pro pembangunan mencoba menerobos batas wilayah adat, memicu bentrokan dengan penduduk lokal. Andika dan Sari harus bekerja sama untuk mengatasi konflik tersebut, menggunakan strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga diplomasi dan penghormatan terhadap adat. Melalui kerjasama yang erat, mereka berhasil meredam ketegangan dan mengamankan desa dari ancaman sesaat.
Konflik yang terjadi membuka mata Andika tentang betapa pentingnya menghormati dan menjaga keberagaman budaya. Ia belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh dengan kekuatan, tetapi juga bagaimana menjaga harmoni dan menghargai nilai-nilai yang berbeda. Kisah mereka mengajarkan bahwa menjaga tradisi dan menghadapi modernisasi bukanlah pertentangan yang mutlak, melainkan sebuah perjalanan panjang yang perlu dihadapi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Dalam pergulatan tersebut, cinta antara Andika dan Sari menjadi kekuatan yang menyatukan, memberikan harapan di tengah ketidakpastian. Mereka berdua menjadi simbol persatuan antara dua dunia yang berbeda, membuktikan bahwa melalui pengertian dan kerjasama, tantangan berat sekalipun bisa dihadapi. Namun, saga mereka juga mengingatkan bahwa di balik setiap senyuman dan perayaan, ada kerapuhan dan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Cerita ini tidak hanya tentang sebuah cinta yang tumbuh di tengah konflik, tetapi juga tentang keberanian mempertahankan nilai dan tradisi yang tak ternilai. Ia menggambarkan perjuangan masyarakat adat Papua melawan tekanan besar yang tak hanya mengancam tanah mereka, tapi juga jiwa dan warisan yang melekat di dalamnya. Melalui langkah-langkah yang berat dan proses panjang, Andika dan Sari tetap berdiri teguh sebagai penjaga perdamaian dan pelindung warisan budaya yang harus terus hidup. Setelah perjuangan panjang menghadapi konflik dan mempertahankan adat, Andika dan Sari akhirnya menjalani kehidupan baru sebagai pasangan yang disatukan oleh cinta dan perjuangan bersama. Pernikahan mereka merupakan simbol nyata dari persatuan dua dunia yang selama ini berbeda dan penuh tantangan. Acara pernikahan sederhana di desa Papua itu diwarnai dengan berbagai upacara adat yang hikmat dan penuh makna. Penduduk desa berkumpul, menyambut kebahagiaan itu sekaligus mengingatkan bahwa pernikahan ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Namun, di balik suasana meriah dan kehangatan yang terpancar, Andika tidak bisa lepas dari rasa was-was. Tatapan orang-orang dari desa yang terkadang seolah menyimpan rahasia, dan bisikan yang terdengar samar, membuatnya merasakan bahwa di balik senyum bahagia Sari, ada sesuatu yang masih mengintai, sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Hutan Papua yang luas dan penuh misteri seolah ikut tercermin dalam kehidupan mereka. Andika tahu bahwa pernikahan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang mungkin lebih sulit. Hidup berdampingan dengan masyarakat adat membuka mata Andika pada dinamika kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan dunia militer yang selama ini ia kenal. Ia mulai memahami bagaimana tradisi, kepercayaan, dan aturan adat masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Sari dan keluarganya mengajarinya nilai-nilai tersebut, dan meskipun ada perbedaan yang mencolok antara dunia mereka, cinta dan pengertian menjadi jembatan yang menghubungkan semuanya. Namun, dunia modern yang terus merangsek ke wilayah Papua membawa gelombang perubahan yang tak bisa dihindari. Proyek pembangunan, ekspansi perusahaan besar, dan modernisasi mengancam kelestarian adat dan lingkungan. Andika menyaksikan bagaimana masyarakat adat terluka oleh tekanan ekonomi dan sosial. Banyak tanah adat yang mulai terambil alih, mengikis ruang hidup dan warisan budaya yang selama ini dijaga dengan penuh kehormatan. Konflik sosial pun tak bisa dielakkan, menimbulkan ketegangan dan perpecahan di dalam masyarakat. Andika yang sebelumnya seorang jenderal militer kini harus beradaptasi sebagai bagian dari komunitas yang menjaga tradisi dan berjuang menghadapi perubahan zaman. Ia belajar bahwa bukan hanya kekuatan fisik atau strategi perang yang dibutuhkan, tetapi juga kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan menjalin komunikasi antar budaya. Bersama Sari, ia mulai terlibat dalam berbagai upaya pelestarian budaya dan pendampingan masyarakat agar bisa menjaga identitas dan hak mereka di tengah arus modernisasi. Pernikahan mereka juga menjadi simbol harapan bagi generasi muda desa. Anak-anak yang dulu mungkin menganggap tradisi sebagai beban kini mulai melihatnya sebagai bagian yang membanggakan dari identitas mereka. Festival budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan menjadi alat penting untuk menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Sari dan Andika berperan aktif dalam mendorong perubahan positif ini tanpa mengorbankan nilai-nilai asli yang harus dipertahankan. Namun, tidak semua tantangan mudah diatasi. Andika dan Sari sering menghadapi konflik internal dan eksternal yang menguji keteguhan mereka. Kadang datang ancaman dari pihak luar yang menolak perubahan atau menetapkan batas-batas keras.
Kadang pula muncul ketegangan di antara masyarakat sendiri, akibat perbedaan pandangan tentang bagaimana menghadapi modernisasi. Dalam situasi semacam ini, komunikasi terbuka dan sikap saling menghargai menjadi kunci mengatasi perbedaan. Pernikahan mereka yang harmonis menjadi pusat kekuatan yang membantu mereka melewati masa sulit. Dari perbedaan latar belakang dan pengalaman, mereka membentuk pola hidup baru yang unik dan penuh makna. Sari mengajari Andika bahasa dan budaya lokal, sementara Andika membawa perspektif baru tentang keberanian dan pengorbanan. Bersama, mereka menjadi teladan bahwa budaya dapat berkembang tanpa kehilangan inti jati dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Andika dan Sari tetap merasakan kehadiran sesuatu yang misterius mengintai dari balik hutan. Namun, mereka belajar untuk tidak hidup dalam ketakutan, melainkan menjadikannya pengingat akan tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Perjalanan mereka bukan hanya tentang cinta atau peperangan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Cerita mereka berakhir dengan harapan bahwa cinta dan tradisi dapat berjalan berdampingan, melahirkan kehidupan baru yang kaya makna. Mereka adalah simbol bahwa di tengah tantangan modernisasi dan perubahan, akar budaya tetap bisa tumbuh kuat bersama harapan masa depan. Dalam senyum Sari yang tersembunyi dan tatapan Andika yang teguh, tersimpan janji untuk terus menjaga dan melestarikan warisan leluhur demi generasi yang akan datang.